Siang. Halo, Ya. pagi Pak Jos. Sebentar, Hah? saya Suaramu kok panggilin kecil ya? Putri. Oh ya, sebentar ya. Coba cek. Sebentar ya. Si Putri di mana dia? Em, Oh ini. Halo siang Put. Gimana Pak? Udah jelas? Siang, Pak. Nah, oke. Agak kecil suaramu? Kenapa? Agak kecil suaranya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Suara saya udah cukup ya Pak ya? Kecil suara ibu. Suara Bu Weni kekecilan sih. Iya. Oke, sebentar. Udah? Sekarang? Masih kekecilan. Tes. Ya boleh lah. Udah Boleh nambah lah sedikit. ya. Oke. Oke. Sehat semua? Sehat Pak. Ya, Pak. Aman-aman ya daerahnya ya? Aman. Bapak gimana? Aduh di rumah aja Udah corona, tambah lagi di luar. Aduh, pusing. Gimana kita mau maju? Ayo, belajar kita. Pusing. Oke, sebentar. Hari ini kita ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, kita mau belajar iklan nih. Putri ada nggak? Put, kamu mau nanya apa, Put? Yang kemarin nggak ada sih, Pak. Udah Oh iya, jelas aku semua mau sih. lihat Juga tokonya ya. udah Bentar, saya bentar. lakuin. Iya, boleh. Shopee DR Shop. Mantap. Nah, ini kan udah keren. Ya, oke. Oke. Nggak ada yang lagi diskon, bikin dong. Oktober gembira gitu. Jangan Oktober omnibus lo ya. Diskon 25%. Oktober heboh. Ya, jangan. Oke, tapi udah bagus. Nah ini apa? Ini nggak bisa di diskon lagi. Udah mentok Enggak, harganya. karena Berapa? memang stoknya tinggal satu sih, Pak. Jadi nggak saya Oh, diskon. oke. Berarti ini udah maksimal ya di diskonin ya? Ini masih ada. Iya. Ya Enggak, udah, Kak, di yang print penting itu nanti udah saya diskon beli 3% gitu sih. Yang paket diskon kemarin loh, Pak. yang mana yang ini? Ini card di print. Sebelahnya. Ini. Ya, itu kan pilih Oh iya, pilih pilih 3 diskon 2%. 3 Iya. diskon. Pakai Ya. paket diskon kan? Terus yang sebelahnya itu kan tumbler untuk hadiah. Oh ini. Iya. Ini nanti untuk hadiah. Iya. Oh, oke. Oke. Yang combo saya setting buat combo diskon itu. Iya, paham. Mantap. Iya. Kenapa Pak? Bagus banget ya Pak? Iya, kok bagus ya. Saya jadi tertarik. Beli Pak. Kok putih bang? Kayak gini. Kamu juga mesti belajar ngedit fotonya. Kalau dia putih, kasih dong backgroundnya abu-abu. Jadi si produknya itu lebih jelas gitu. Terus ini di foto sendiri bukan ini? Gimana, Bu? Kalau foto Iya, foto sendiri bikin dong satu foto yang cuman satu terus dibuka. Tuh, kalau bisa beberapa foto, 3 minimal. Supaya lebih keren.
Ya. Iya. Oke. Tapi udah oke. Tinggi, diameter, bahan, tambah dong di sini mungkin tambah 1 tahan karat. Ya kan jadi orang, ini tahan karat. Nah, ya, diidekan sendiri gitu kan kamu yang tahu. Contoh saya dulu baju renang punya saya itu kan standar gitu dibuat supplier saya kan. Terus saya mikir apalah ya supaya lebih beda gitu dari supplier saya supaya pokoknya saya lebih lah dari supplier. Wong supplier harganya juga udah ini kan. Saya mikir, oh gini aja. Dia nggak buat nih. Kan kalau baju renang itu tahu nggak bahannya itu bisa melar. Ya kan? Nah, saya bilang ini bahannya melar. Kalau ditarik gini atau dipasang kan suka ditarik gitu. Jahitannya nggak renggang. Tuh, kan orang nggak sampai ke situ, tapi saya bisa kayak nembak yang ada di benak orang lah gitu. Jadi kalau misalnya dia ketarik begitu, saya bilang dia balik lagi dan rapih lagi gitu. Nah, kita harus tahu banget, makanya kemarin saya bilangin ke Putri ya, produk knowledge-nya kamu harus benar-benar tahu karena nanti jatuhnya ke live itu harus pokoknya meyakinkan banget gitu. Nah, itu tambahan ya, Iya. tambahan. Saya pikir kan buat hadiah. Jadi ya udah Loh, iya standar nggak aja. masalah. Ini kan contohnya Iya. aja. Nah, nanti juga yang Iya. lain boleh kayak gitu, ya kan? Nah, Iya. ini kayak udah mantep lah. Ini voucher bisa macam-macam loh. Bisa yang ini kan minimal belanja berapa? 400.000 kan? Ya kan? Bisa juga yang kalau misalnya minimal belanja 500.000 dapat 15.000 misalnya. Itu bisa juga. Iya. Tapi itu kalau misalnya bisa dipakai bersamaan nggak ya, Pak? Oh bukan, bukan. Dia terserah dia mau ngambil yang mana. Oh, misal nih ada orang yang pas belanjanya 400.000, dia ngambil yang ini dong, nggak kena yang 500.000. Tapi kalau ada orang yang pas dapatnya 500.000, dia sebenarnya bisa ngambil yang ini. Tapi ngapain dia ngambil yang ini? Ada yang misalnya 500.000, 15.000 misalnya potongannya. Ya dia ngambil yang 15.000 dong. Rada-rada itu kalau misalnya dia udah Iya. belanja 500.000, udahlah saya ngambil yang ini aja 10.000 kan, rada aneh. Iya. Maksud saya itu kayak bisa digabungin nggak, Pak? Jadi Nggak kan bisa. misal, Nah betul, oh nggak pertanyaan bisa. kamu bagus itu. Cuma- Voucher tidak bisa digabung. Contoh nih, kamu punya voucher Carrefour, ya 25.000 minimal belanja 200.000. Pertanyaannya, emang kamu bisa pakai 2 voucher untuk belanja 200.000? Tidak bisa. Voucher hanya berlaku untuk 1 kali belanja, 1 produk itu. Dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat. Itulah, voucher itu begitu. Dia punya kriteria memang seperti itu. Beda dengan diskon kan? Contoh nih, 592 499 diskon 25%. Udah, mana ada syarat-syaratan ya pokoknya dari 789 di diskon jadi segini, udah segitu aja. Iya toh? Oke. Paham? Oke. Ya paham, Pak. Ya. Kemarin Ada lagi yang sebenarnya lain? mau saya buat yang lebih tinggi sih kemarin. Cuman takutnya nanti digabung-gabungin jadi banyak dong mereka diskon. Suaramu kok rada kecil, aku jadi pakai headset. Oh iya, Pak. Masa? Iya, tapi nggak apa-apa lah, udah daripada kamu teriak-teriak, nanti saya kaget. Saya kira udah datang ke sini yang itu kan, yang rame-rame itu. Oke, aduh. Hari ini kita ngiklan ya, udah siap kan? Oke. Nah ini Iya, Pak. nanti kita masuk di bagian iklan. Oh belum, sebelum kita ngiklan, ada tambahan lagi nih. Ini bisa begini, bentar. Kemarin kan yang ini trafficnya, bentar saya, bentar ya, nih saya share dulu. Nih ya, trafficnya kemarin kan dari sini ya, dari promo toko sudah,
flash sale toko kebetulan belum dapat karena masih sedikit lakunya, nggak apa-apa, ditunggu aja ya. Combo buat aja, voucher toko ikuti live ini di Shopee-nya ya. Iya. Nah ini ada tambahan, bisa juga live IG-nya ada nggak? Ada. Wah mantap. Kamu sekali live di Shopee live, di IG live, di FB juga live. Itu dia sistemnya kan gini. Nanti sih itu sebenarnya pelajaran berikutnya. Jadi coba perhatikan. Kalau kita jualan di Shopee, kita dapat nggak data konsumen itu? Dapat apa Pak? Maaf. Kalau Data kita konsumen. jualan di Shopee, di Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain-lain, marketplace, kita dapat nggak data si konsumen itu? Iya. Dapat. Dapat. Apa? Dapat Pak. Harus jelas apa? Datanya apa? Dapat Halo? data. Iya. Data dapat. Apa aja datanya? Nama, alamat. Nama, alamat, Halo? ya. Halo Put. Kamu jaringannya kemarin oke. Kenapa mendadak? Kayaknya Ya, nama, alamat, nomor telepon, terus udah nggak ada lagi. beli apa? Ya itu beli apa mah? Belinya. Ya. Nah, yang butuh kita satu lagi nanti sebenarnya adalah ini. Yang nantinya ini dan banyak orang sampai hari ini. Ya, sampai hari ini dipakai orang untuk yang namanya ini, email marketing. Harus sampai ke sini. Kenapa? Karena ternyata faktanya dan Putus. oh putus-putus? Iya, sebentar. Tuh, jaringan siapa ya? Kalian Putri masuk nih. Iya. Sudah jelas? Sudah jelas Jaringan Pak. saya. Oh iya jaringan nih Ibu. Oke. Nah, jadi kita dapat nggak data dari Shopee atau marketplace itu? Dapat. Ya, apa? Nama, alamat, nomor telepon, email. Enggak, Put. Email nggak dapat. Nah, jadi nantinya kita harus bisa dapat ini. Kenapa? Karena ada yang namanya email marketing. Targetnya adalah fakta membuktikan bahwa 6 sampai 8 kali lebih mudah menawarkan kepada orang yang sudah pernah beli. Percaya nggak? Misalnya nih, saya udah pernah beli dari produknya Dr. Bir. Itu apalagi kalau misalnya kemarin kan kita udah belajar tuh tentang trust, kepercayaan, servis bagus. Maka dia ada 6 sampai 8 kali lebih mudah untuk jualan kepada mereka yang sudah pernah beli barang kita. Itu logis kok. Contoh, kamu beli pemutih wajah misalnya atau pelembab atau apapun dari seseorang yang ternyata servisnya oke, dibantuin, ditolongin, segala macem lah. Pasti ketika kamu mau beli lagi, kitanya mau beli lagi, kemana belinya? Ke orang yang baru atau ke orang itu? Ke orang itu. Nah, jauh lebih enak begitu. Nanti targetnya adalah kalau kita punya namanya, nomor teleponnya, dan emailnya, itu nantinya kita bisa ngeblas ke mereka untuk ditawarin lagi, dipromoin lagi. Sekarang pertanyaannya gini, sering nggak buka email dan di sana banyak promo? Sampai ada di Gmail itu yang tab khusus untuk promo-promo, bener nggak? Nah itu nanti targetnya ke sana. Jadi kita nggak mungkin cuman bergantung sama Shopee. Tiba-tiba Shopee-nya down, tiba-tiba Shopee-nya apa segala macam, Shopee-nya ini otomatis hilanglah datanya kita. Makanya kita butuh yang namanya IG, butuh FB, nantinya ke depannya kita butuh yang namanya email marketing. Nantilah ini ya, tapi kita targetnya ke sini. Ya, email marketing ini. Sekarang ini kita dapat data email nggak, Pak? Nggak dapat. Di Shopee, di marketplace itu karena itu penting banget. Dan marketplace-nya tahu mereka, makanya nggak dikeluarin lah. Kalau dikeluarin mereka rugi banget dong. Iya. Kenapa?
Ya, mereka bikin database sendiri kan. Iya, bypass aja itu marketplace. Mm-mm. Ngapain dipotongin 5% setiap transaksi? Iya kan? Itu. Udah paham nih? Udah. Mm-mm. Iya, targetnya nanti ke situ. Jadi, nah untuk ngambilnya, makanya gini, sekarang atau nanti live-nya di sini dulu, Shopee. Nah, tapi jangan lupa live juga di IG, live juga di FB. Nanti targetnya adalah bikin website sendiri. Ya, ini saya tunjukin supaya mereka transaksinya di website kita. Ini saya tunjukin salah satu teman saya yang kemarin juga sudah buat website sendiri akhirnya nih ya. Mm-mm. Ini kelihatan nih. Tapi nanti ya, ini Iya. saya kasih gambarannya dulu nih. Nah, dulunya dia ini nggak ada websitenya. Nah, ini printingan dia. Nah, ini produk-produknya. Segala macam lah ini, ada macam-macam. Dan dia lagi, ini baru dia kembangin. Targetnya adalah orang kalau transaksi di sini, ya kan dapat semua lah. Namanya dapat, transaksinya dapat, alamatnya dapat, emailnya dapat, nomor teleponnya dapat. Jadi kalau ada, dia jualan juga di Shopee. Jadi kalau ada apa-apa di Shopee ya terserah aja. Yang penting kan udah dapet ini. Nah ini contohnya juga kalau misalnya saya bukain email saya nih. Dan selalu begitu. Ini pelajaran tambahan aja ya. Nih promotion ini lihat nih. Nih ini kan emailnya orang semua ini yang promosi ke saya. Ada Panorama, ada kartu kredit BCA, Q10, Ipaimo, voucher ogah rugi, ini Denny Santoso ada di sini. Ya, dan lain sebagainya. Itu dia. Ya, termasuk juga Facebook masuk di sini ya, orang lain nih e-commerce itu masuk di situ. Oke? Biar kita ngiklan ya, biar cepat. Sip, hari ini kita akan ngiklan. Jadi begini dia, tambahan satu lagi. Jadi nanti Put bisa begini. Satu lagi, live juga di FB. Nah, jadi caranya begini. Kalau live di Shopee kan bisa langsung belanja di Shopee dong. Ya kan? Nah, Iya. kalau live di IG jangan diladeni transaksinya dari WA. Jangan. Kan dia nggak masuk. Ke toko kita dia nggak masuk. Sorry Pak, tolong diulangi. Kalau misal live Kalau misalnya live-nya di IG atau di FB, itu transaksinya jangan dari WA. Kenapa Pak? Karena kan transaksi, dia punya transaksi, oke, bagus, kita bisa dapat untung dari sana. Tapi enggak, reviewnya, bintangnya, terjualnya kan tidak masuk ke dalam toko kita. Oke lah kita laku, tapi enggak. Ya orang mana tahu, orang di luar mana tahu kita laku. Laku 1000 juga orang nggak tahu kan. Nah, jadi kita ngarahinnya ke mana? Ke Shopee. Caranya bagaimana supaya mereka mau? Bisa tambahkan voucher. Nah, voucher itulah yang bisa, kan kadang-kadang kan gini, kita udah buat voucher di toko kita. Nah, waktu kita live-nya atau promonya di Shopee, di Facebook atau di IG atau dimanapun, nah, waktu mereka mau belanja kita bilang ada voucher buat kalian yang khusus live bareng saya di Facebook. Vouchernya adalah ini gitu. Contohnya saya tunjukin nih punya dokter tadi? Bir ini. Nah ini kasih tahu ke mereka voucher kita adalah ini gitu. Paham ya? Iya. Jadi dia otomatis dapat potongan, dapat. Jadi dia otomatis masuk ke sini. Iya. Tuh. Kalau langsung dari WA aja, harganya normal. Iya. Kan? Ya dia mikir, lumayan juga nih 10.000. Dan gitu kan. Dan kalau dari WA bisa nggak dapat gratis ongkos kirim? Nggak bisa. Nggak bisa. Kan harus tracking manual kan, cek dulu. Bentar ya, Raja Ongkir gitu ya, atau jne.co.id gitu. Dicek dulu, ongkirnya 12.000. Wah udah mikir lagi. Nah buat teman-teman yang mau free ongkir, langsung aja di Shopee kita. Itu ada free ongkirnya gitu. Bicara tentang free ongkir, Put udah di follow up belum ini ke emailnya? Sudah.
Udah ya. Oke, tinggal Belum untuk ada logonya, balasan. untuk logonya. Iya, sudah saya email cuman belum ada balasan. Oke, sip. Ya. Lanjut. Mana dia? Nah, jadi itu ya, diarahinnya ke Shopee. Oke, sekarang kita masuk ke iklannya. Put, udah di top up belum itunya? Ininya. Belum, Pak. Nah, langsung bisa tahu caranya. Tahu. Nah, udah langsung bikin aja dulu Sudah pernah top up sih, iklan. Pak. Cuman iya sudah pernah iklan, cuman kok kurang bagus gitu loh impact-nya. Oke, ya makanya kita langsung belajar. Yang pertama ini bisa kita top up. Coba langsung koordinasikan dengan Ibu Weni. Mau di top up berapa? 50.000, 100.000? 50.000 dulu aja. Oke, boleh. Oke. Masukin aja. Bentar. Langsung ya. Nah, sambil saya tungguin kamu, sambil saya jelasin sedikit-sedikit ya, supaya kamunya nggak terketinggalan. Jadi iklan itu di Shopee ada 3 dia. Dan kemungkinan di tokonya Dr. Bir ini masih dapatnya 2. Iklan toko pasti belum ada dia karena lakunya masih sedikit dan tokonya masih baru. Oke, nah jadi ditunggu aja nggak apa-apa. Nanti dia bisa muncul kok setelah sekian lama dan sekian banyak lakunya. Dari dua iklan ini, iklan kata kunci dan iklan produk serupa, ada orang-orang yang bagus di iklan kata kunci. Punya saya juga salah satunya bagus di iklan kata kunci. Tapi ya punya saya kurang bagus kalau iklan produk serupa. Tapi ada produk-produk tertentu dan orang-orang tertentu justru dia bagusnya di produk serupa. Ya, di produk serupa iklan kata kuncinya kurang. Paham? Jadi nggak bisa nih, karena ada yang pernah nanya sama saya, Bang, mana lebih efektif iklan kata kunci atau iklan produk serupa? Nggak bisa, harus ngetes karena beda orang, beda produk, beda promonya, nanti beda hasilnya. Itu. Jadi nggak bisa waktu saya misalnya kata kuncinya oke, ternyata saya bilang kata kunci bagus, ternyata nggak bagus ya. Malah iklan produk serupa yang bagus. Oke, jadi intinya testing. Oke, kita masuk di iklan kata kunci dulu. Jadi iklan kata kunci dia trackingnya by kata kunci. Kata kuncinya apa nih yang berkaitan dengan produk tersebut tentunya. Ya. Oke. Nah, cara membuatnya langsung diklik aja iklan kata kunci. Udah belum, Put? Iya, bentar, Pak. Oke. Proses transfer. Sudah, Pak. Udah ya. Berarti tinggal nunggu masuk aja kan. Biasanya nggak langsung masuk sih dia. Biasanya nggak langsung aja. Iya. Biasanya 5 menit gitu. 5 menit atau 10 menit. Nah, oke. Saya lanjutin dulu ya cara membuatnya ya. Nah, jadi ini ada iklan. Udah kelihatan punya saya ya. Oke. Nah, ini ada iklan kata kunci. Diklik. Lalu kemudian pilih dong produknya yang mana ya. Nanti boleh milih produk 1 atau 2 aja dulu. Karena kita mau testing kan. Mau testing dulu itu produknya. Nah, pilih aja, misalnya saya milihnya yang ini deh gitu ya. Pilih produknya. Nanti kita langsung sih juga ya, langsung ke ini. Sebentar ya, ada yang telepon. Nah, ini lanjut konfirmasi aja. Nah, ini bisa diisi, Bud. Ya, ini bisa diisi sampai 20 produk. Itu ya, sekali buat. Jadi nanti ada 20 iklannya. Tapi kita nggak usah banyak-banyak dulu lah. Ya, nggak usah banyak-banyak, 1 dulu. Kemudian modal saldo iklannya. Nah, di sini 0 karena saya nggak top up. Nanti kita pakai punyanya Dr. Bir aja ya. Kemudian, nah ini yang sering salah orang. Dia kliknya tanpa batas. Kalau tanpa batas, itu artinya dia bisa sikat semua itu depositnya itu. Ya. Nah, kita tentukan dong modalnya perhariannya berapa. Nah, kita buat aja misalnya berapa? 10.000. Gitu ya. 10.000 per hari. Jadi kisarannya, berarti dia kisarannya itu 34 klik gitu ya. Oke, selanjutnya ini bisa
periodenya. Periodenya itu kita mau pilih kapan. Nah ini boleh sih tanpa batas waktu, nggak masalah. Ya, dia akan ngabisin uangnya. Contoh begini, kalau misalnya kita isinya 50.000, kita tanpa batas waktu, maka setiap hari dia akan ngabisin 10.000 setiap hari sampai 5 hari akhirnya habis. Paham ya, Put? Iya. Ya. Tapi kalau di sini bisa kita buat hanya 2 hari iklannya. Itu misalnya tanggal 9 sama tanggal 10 gitu. Nah, begitu selesai tanggalnya mati. Jadi otomatis depositnya masih ada nggak? Masih. Ada. Gitu. Ya, paham ya? Paham. Oke. Nah, kita buatnya misalnya tanpa batas waktu aja gitu. Nah, di sini pilihnya nggak usah otomatis, pakai yang manual aja. Supaya kita artinya mencari kata kunci yang kita mau. Ini centang semua, lalu hapus aja semuanya. Pokoknya kita benar-benar dari nol bikinnya. Gitu. Nah, kemudian tambah kata pencariannya. Disinilah kita buat target dari si produk tersebut. Contohnya apa tadi? Contohnya ya, baju renang muslim. Ini contoh nih. Saya ulangin lagi yang kemarin supaya nggak lupa. Iya. Kalau kita buat hanya baju renang muslim, bisa yang muncul itu baju renang muslim anak. Bener nggak? Bisa yang muncul itu Iya, baju benar. renang muslim dewasa, bisa juga baju renang muslim yang jumbo. Bisa juga mungkin baju renang muslim yang lain. Intinya adalah baju renang muslim. Dia akan muncul iklan itu. Pertanyaannya adalah, kalau kita buat seperti ini, ternyata orang itu carinya baju renang anak, sementara tadi kita cek produk kita itu adalah baju renang muslim, otomatis nanti dia klik tapi dia beli nggak? Nggak beli dia, karena Enggak. ternyata dia mau cari baju renang muslim yang anak. Gitu. Paham ya? Oke, jadi harus spesifik dia. Contoh ya, baju renang muslim punya saya kan tadi baju renang muslim yang dewasa. Jadi saya buatnya dewasa gini. Nah, kalau baju renang muslim dewasa ada nggak baju renang muslim cowok yang muslim? Yang muslim cowok gitu. Ada nggak ya, Pak? Panjang Nggak gitu ada. toh, Pak? Nggak ada dong. Oh, nggak ada. Iya, jadi Saya memang nggak pernah betul wajar sih kamu nggak tahu karena kamu kan nggak jualan. Iya. Gitu. Nanti artinya gini, Saya kamu nggak tahu kalau ada baju renang cowok. iya memang nggak ada, yang cowok nggak ada. Kalau orang udah nulisnya baju renang muslim dewasa, harusnya ini untuk yang wanita, Cewek. iya, yang cewek dewasa. Nah ini misalnya ya, ini kan ada nih bagus nih 1.300-an, saya tambah gitu ya. Terus kemudian baju ternyata ini beda, jadi 1 huruf 2 huruf itu harus dicek karena ada bedanya. Contoh ya ini kan baju renang muslim ya. Ini saya turun nih jadi gitu, muslimah. Ini ternyata ada juga tuh. Lebih banyak yang nyari. Paham ya? Jadi ini saya tambahin juga nih. Iya. Nah, jadi intinya begini, harus dicek satu persatu kata kuncinya yang berkaitan dengan produk kita. Nah, paham ya? Oke, nah ini yang punya saya. Sekarang saya mau nyari yang punya kamu. Kita carilah bareng-bareng. Yuk, di-share yuk screen share-nya. Saya langsung biar ini. Saya share screen kan, Pak? Iya, share screen aja. Saya udah approve kok. Ya, lanjut. Iya, udah masuk ya. Iya, Pak. Ya, iklan kata kunci. Nah, dia cuma 2 ya, kata kunci sama produk serupa. Iya. Mau bikin yang baru atau yang sudah ada? Bikin baru aja, Pak. Oke. Mana yang mau diiklankan? Terserah ya, Pak ya. Terserah, tapi menurut kamu mana yang lebih baik diiklankan? Yang sudah laku atau yang belum laku? Yang banyak yang laku aja. Iya, justru memang yang laku yang diiklankan. Oh iya dong. Gini,
Karena kita udah ngiklan nih. Walaupun bebas, Iya. kalau uangnya ada mah ya bebas-bebas aja gitu. Maksudnya gini, iklan itu kan bayar, ngeluarin Iya. duit. Nah kalau dia udah ngeluarin duit, yang kita iklankan nggak ada bintangnya, nggak ada reviewnya, kan kayak gambling kan? Iya. Iya dong. Jadi yang udah approve dong, yang udah proven memang ada yang beli gitu. Mau berapa? 2 aja dulu coba. 2 Nggak aja, usah- Pak. Iya 2 aja. 2 atau 1 lah, nanti kan kamu bisa bikin lagi. Ini aja. Hmm, 1 juga boleh. Texilan itu obat apa? Obat kan itu? Bukan? Untuk asam lambung. Oh, Asam lambung. Oh, oke, sip. 2 produk ya Dua-duanya untuk diiklanin? asam lambung. Iya, dua-duanya Ah. untuk asam lambung. Oke. Oke, nah itu sudah, lanjut bahwa tanpa batas ganti jadi harian aja. Jadi kita per hari. Mau berapa? 10.000. Kalau 10.000 ya udah nggak apa-apa. Nanti dia tuh ya sekitar 34 klik. Ya nggak apa-apa. Karena gini, kemarin kan saya udah info. Ingat ya iklan apalagi di awal-awal tuh kalau ada closing itu bonus lah itu. Bersyukur banget lah itu ya. Udah rezekinya itu gitu. Ya, yang penting kita dapat datanya, nanti kita baca datanya. Oke, lanjut. Mau tanpa batas waktu atau ditetapkan iklannya? Lanjut aja. Sampai besok kan 10-10 ya, Pak ya. Sekalian aja. Oh, sekalian aja. Oh, pinter juga kamu ya. Oke, boleh. Saya malah lupa belum bikin yang iklan tuh besok. Soalnya besok justru saya buka mentoring Shopee terakhir soalnya. Saya lebih fokus di situ. Oke, nggak apa-apa. Lanjut tanpa batas aja ya, biar dia lewatin 10-10. Toh kalau 50.000 paling cuma lewat 3 hari ya. Biarin aja 3 hari atau 4 hari. Oke, lanjut. Nah itu loh, kenapa mati? Pilih otomatis. Coba deketin. Kenapa dia? Kenapa, Pak? Untuk nonaktifkan. Coba deketin aja dulu ke situnya biar muncul. Deketin aja. Yang deketin mana, Pak? Mouse-nya. Ke pilih otomatis itu. Ini. Nah itu dia tulis apa? Untuk menonaktifkan pilih otomatis, kata kunci mohon pilih hanya 1 produk. Oh, 1 produk. Itu. Berarti saya delete aja sih yang ini. Ya, pakai 1 aja dulu ya. Nanti tinggal nambahin aja. Yes, dah. Nah itu. Off-kan aja. Pilih manual. Iya, pilih manual tapi itu di off kan. Nah, itu di off kan. Oke, centang semua dulu. Centang semua, hapus massal. Mana? Oh, ini. Ya. Oke, sudah tambah kata pencariannya. Oke, itu apa? Obat apa tadi? Obat mah. Kanon. Iya, obat mah. Nah, bahasa ini dong, bahasa udiknya dong kamu bikin. Jangan bahasa medis, orang nggak tahu. Oh. Iya dong. Ya. Mah itu gimana sih nulisnya? Nah ya boleh kita cari. Kadang. Ya kayak gitu. Itu sih kayak Pak, gitu. kadang gini. Iya, nggak apa-apa. Kita cari dong. Ya. Oke, enter. Itu search aja. Ya itu boleh. Cuma 1.000. Enggak, search dulu. Itu tanda apanya yang sebelah kanan. Nah itu. Itu. Iya. Nah itu obat mah kronis 800 ya bolehlah buat dulu. Cuma kan sebentar. Mesti dicari dulu dong mana yang paling banyak. Jadi kamu pakai MAH, MAAG, MA. Gak apa-apa. Masukin aja dulu. Masukin aja. Nanti saya ajarin. Masukin aja. Tambah aja dulu. Sebanyak-banyaknya ya Pak ya? Iya. Masukin aja dulu. Itu mah kronis. Oke. Itu memang untuk mah kronis bisa? Bisa. Oh bisa. Oh oke. Hanya 1 coba. Itu herbal bukan? Ini nggak apa-apa ya Pak? Iya nggak apa-apa, tambah aja, tambah. Udah kan? Udah. Obat mak, ya. Terus A-nya 1, G, ya kayak gitu. Bukan kayaknya ya kalau gitu. Mak itu yang AG nggak pakai H. Oh ya tapi itu boleh deh, mak itu boleh. Cuman 400 gitu Pak. Nggak apa-apa. Kita nggak bisa nebak Put. Kalau kita belum nyoba, karena kita butuh data, iya. Kita butuh data. Nah, yang kayak gitu ya itu coba. Nah. Emang tulisannya gini ya Pak? Setahu saya bukan. Nggak apa, berarti artinya gini loh. Itu berartinya ada orang yang nyasar ke Shopee nyarinya kayak gitu.
Oh iya iya. dong. Karena kan dia by Iya iya. history yang sejarah yang sudah pernah diketik di Shopee gitu loh. Coba. Iya. Nah, iya, hop, stop gitu, terus Iya. cek, iya, cek gitu. Nah, ke bawahnya Obat ada lagi nggak? mah GERD itu, obat GERD itu juga Iya, obat sama GERD, asam bisa. lambung. Asam Bisa sih. lambung, iya boleh. Obat mah. Gimana ya Bu? GERD ini Bu ya? Ah, itu coba, obat Iya, GERD. GERD. GERD-nya kayak gitu ya nulisnya ya. Search dulu. Nah, ya bolehlah tambah aja nggak apa-apa. Oke. Itu Kalau herbal Kalau saya bukan? Tadi tulisan saya belum tahu. Herbal bukan itu? Bukan. 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 Obat impor sih tapi dia. Obat impor. Ya udah Hmm. coba tulis Cuman obat mah. nggak spesifik nggak apa-apa. Obat impor kan banyak. Jangan, bukan obat mah impor. Obat impor Oh, nanti obat mah obat impor. kudis juga muncul. Nanti orang nulisnya obat impor muncul punya kita. Dia lagi nyari obat impor. Terus Nggak ada. nggak ada. Nol. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Coba hapus importnya. Nah itu bukan. Pakai H. Tadi banyak loh yang pakai H tadi saya lihat. Pakai H. Iya. Ah gitu. Nah, Gaviscon malah aneh. Nomor 1 ya Bu. itu apa itu Gavison? Sama obat asam lambung juga. Tapi ini bukan Gavison, itu merek dong sudah itu. Bukan. Iya. Iya merek. Tapi kita punya merek Gaviscon juga sih. Kenapa nggak dimasukin aja jadi Oh, yang nanti ketiga? jangan di sini. Oke. Karena dia produknya memang ada khusus yang mereknya Gaviscon. Oh, oke. Iya, dia untuk nembak yang itu doh. Coba cek aja dulu yang Gavison tadi berapa? Cek aja, cuman sekedar ngecek. Gaviscon. Iya yang tadi. Obat. Gaviscon gitu aja. Obat. Langsung Gaviscon. Gaviscon banyak Bu. Iya. Obat mah Gaviscon mungkin ya. Gaviscon double action kayaknya itu. Double action. Ada obat mah untuk double action ya. Nah, kecil ya. Coba obat Gaviscon itu tadi, obat mah Gaviscon itu. Obat mah Gaviscon. Pakai H dia. Nah. Nol. Loh, tadi kok ada tadi? Oh, itu ada Iya. space. Nah, itu. Jangan pakai space. Perhatikan ya, Put, ada space-nya, salah hurufnya 1. Gitu. Itu nggak boleh. Nah, itu tuh. Nah, tuh. Nol Pak. 0 ya? Ya sudah. Berarti enggak. Pak, Oh, A-nya 2. A-nya 2. Enggak, tadi kan muncul di sini. Ini kan yang Ganaton sama Dexilan kan udah terkenal. Kalau kamu tulis Dexilan keluar nggak? Oh iya, coba. Itu Enggak, obatnya ini mereknya apa? Ganaton tadi Bu. Oh ya udah coba. Ganaton. Oh, Yang khusus Dexilan Ganaton. Oh. Jangan Tadi pakai saya space apa? Put, jangan pakai space. Nah, gitu. Coba pilih enter. cuman Itu ada 9. tapi kecil. Nah. Atau pakai obat mah gitu, obat mah Ganaton. Obat Ganaton. Obat Ganaton cuman 19. Oh, gitu ya. Kalau obat mah Ganaton cuman 11. Pakai H? Kalau obat mah Ganaton cuman Kalau 0. nggak ada ya. Cuman 0. Berarti nggak terlalu familiar sama orang. Bawahnya berarti- apa ya? Bawahnya suplemen makanan lain nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada itu. Nah itu. Suplemen. Oh, Iya, nyambung. Iya. oke. Udah Kalau nggak kita apa-apa. cuma tulis mah gitu nggak bisa ya kelihatan mana yang paling tinggi untuk ini. Oh nggak bisa. Nggak Oh, bisa. Coba aja tulis. Nggak masuk dia. Karena dia nggak mendeteksi. Tapi ada juga yang bisa. Contohnya tulis saja sepatu. Gitu. Jadi pencariannya itu terlalu spesifik pun dia akan jadi kecil. Nah kecil datanya nggak bisa ditunjukin sama dia. Oke. Obat Mungkin mah yang- gitu.
Apa tahu Bu? Obat mah gitu. Iya, Tadi obat udah mah. seperti. Itu udah tadi. Udah Coba, ya. Iya, kan udah itu di ya atas. coba itu yang apa? Yang lain lah, tambahin. Obat asam lambung mungkin ya Pak ya. Ya coba mah asam lambung itu ada. Udah, mah asam lambung ini Pak. Oh ya. Nah, coba. Oh kecil. Oh itu obat asam Banyak, lambung. 4.000. Dia, dia bisa nggak? Oh termasuk obat asam lambung? Masuk. Bisa. Bisa. Ya udah bikin aja. Terus bawa aja lagi. Coba scroll dulu ke bawah. Scroll dulu ke bawah. Nah, iya scroll dulu. Itu suplemen lambung enggak ya? Mana Pak? Di atas tadi ada. Enggak, udah suplemen lambung. Obat sih, bukan Bukan ya? Oke. mungkin kronis kali. Ya, boleh. Coba. Nah, itu kan banyak suggestion-nya juga tuh. Ya, boleh tuh. Ternyata obat ini bitnya mahal juga ya. Oh, Ribuan ya. Soal banyak yang sakit mah kali ya. Banyak yang nggak makan. Bukan masalah banyaknya sakit mah dia. Kalau bit itu berkaitan dengan posisi yang mereka ambil kan. Gitu. Oh, Jadi berarti contohnya banyak dengan juga. obat itu gitu. Nah, jadi banyak yang ngebit, yang ngebit, akhirnya naik dong. Bit itu maksudnya lelang. Iya. Jadi seolah-olah Shopee itu punya slot yang dilelang. Nah, misalnya saya, udah 1.000, datang ibu, tahu 1.000, saya 1.200. Ada lagi yang lain si Putri, ya bikin 1.500, akhirnya naik nggak? Naik. Nah itu jadi sampai 10.000 itu. Gitu. Ternyata besar juga ya bitnya. Kalau besar gimana Pak? Pasarnya bagus atau gimana? Enggak, bukan masalah itu masalah kompetisi antara penjual, bukan masalah bagus. Gitu. Dan Tapi mereka kan bisa diatur kan ya Pak ya? bisa. Contoh nanti Harganya. gini. Anggap udah ya, nanti kamu cari sendiri lah ya. Tambah obat asam lambung instan gitu. Coba tambah Put, obat asam lambung instan. Ada enggak? Atau kapsul, itu tadi ada kapsul. Itu bentuknya apa? Cairan atau kapsul? Tablet kapsul. Nah, coba cari di situ. Instan enggak ada. Nggak ada. Ya, hapus instannya. Enggak ada, hapus. Nah, itu ada kapsul, coba. Nah, 30 kecil banget sih. Enggak apa-apa sih nyoba, enggak apa-apa nyoba. Siapa tahu malah lakunya dari situ kan. Coba aja, kecil lagi kok harga rekomendasinya. Coba aja Put. Ya, oke ya. Anggap aja udah ya. Iya. Nah, perhatikan. Nanti kalau urusan kata kunci nanti kamu bisa cari lagi caranya seperti itu. Udah paham kan? Iya. Jadi yang penting paham. Dengan produk itu kita nyarinya sesuai dengan itu. Saya mau kasih beberapa penjelasan lagi. Jangan sampai kamu nulis misalnya sepatu, ternyata produknya adalah obat. Mungkin kamu akan mengatakan, nggak mungkin lah masa sepatu. Ada yang jualan kayak gitu. Di member saya. Terus saya tanya dong, kurang kerjaan apa ini orang? Ngapain kamu buat begitu? Dia jualan apa? Kata kuncinya apa? Walaupun saya udah ngerti maksudnya. Dia kan intinya mau, awareness. Orang ngetik sepatu ya munculnya obat, orang ngetik handphone yang munculnya obat, ini apa sih produknya? Loh, Pak, tapi nggak ada masalah gitu. Soalnya yang penting kamu bayar, yang penting iklannya diklik, depositnya terpotong, bener kan? Cuma kalau misal cuma kelihatan di layarnya dia nggak diklik, nggak bayar ya? Nggak bayar. Tapi kan aneh gitu kan, orang kan bisa jadi apa sih gitu, apa sih gitu loh. Ini kok saya ngetik ini muncul, ini saya ngetik, ini apa sih? Nah, jadinya dia geli kan. Awareness namanya. Bakar duit untuk awareness. Kecuali dia masukinnya untuk produk yang komplimen ya. Misalnya printer sama kertas. Iya, itu masih bisa. Tapi memang ini beda. Ada yang lapor sana, Bang Jos, bisa nggak buat begini? Bisa, dia bikin. Terus saya ngerti kan,
Dia mau bombardir itu Shopee sampai pokoknya orang di otaknya jadi kalau beli contoh ya, kalau beli sepatu gua bisa juga sih, kuat enggak modalnya itu aja intinya sih. Nah, bicara lagi iklan kan. Iya, Itu kan sama seperti gini, udahlah aku buat aja lah. Ibu Weni kan daerah Jakarta Selatan. Nah, misalnya gini, di daerah Taman Anggrek itu kan ada yang baliho besar kan? Itu kan harganya mahal banget tuh. Oh udahlah gua buat di situ. Siapapun yang lewat lah, lihat nih. Pokoknya ada misalnya ya dulu teh botol. Dia buat pajang gede-gede dan botolnya gede dan segala macam. Bayarnya mahal. Nggak peduli anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, pemulung siapapun, pokoknya teh botol gitu loh. Memang orang langsung di mana-mana iklannya teh botol. Udah pokoknya kalau masuk di warteg ya minumnya teh botol. Kalau masuk di sini minumnya teh botol. Makanya ada iklan. Dia buat apapun makanannya, minumannya teh botol. Langsung itu langsung di otak orang teh botol, teh botol. Teh botol satu, teh botol satu. Gitu. Tapi kuat enggak gitu kan. Kalau enggak kuat ya jangan, mati nanti. Kalau mungkin pikirannya dia kan nggak diklik. Mungkin ya. Ya itulah. Tapi kan nggak mungkin. Kalau udah muncul-muncul begitu masa nggak diklik? Nggak mungkin kan. Ini apa sih gitu loh. Ya, jadi itu dia. Jadi iklan bebas, tapi kalau nggak punya dana yang cukup jangan. Nah, kita pakai yang tertarget begini. Oke. Nah, berikutnya untuk kalau saya sih biasanya ngajarin, biasanya untuk yang pertama di awal ini di on-kan aja semuanya. Jadi kata kunci yang sudah kita pilih sudah oke. Kemudian bidnya itu harga-harganya dibiarin. Nah, problemnya adalah coba kamu scroll Put, itu ada yang 6.000, 4.000, 1.000, kemudian ke bawah lagi ada yang 10.000 tadi saya lihat mana? Ya, nanti diklik 2 kali habiskan duitmu kamu. Ah itu sekali diklik. Pak Jos, habis. Berapa klik? 1. Udah bingung kan. 1 klik. Nah, ini maksudnya begini, bid ini rekomendasinya dari si Shopee-nya. Artinya dia rekomendasikan segini supaya iklanmu tampil. Tapi kalau terlalu mahal, kita bisa turunkan. Efeknya kemana? Memang akan kemungkinan susah munculnya iklan itu. Gitu. Nah, misalnya gini aja deh, supaya nggak terlalu mahal gampangnya. Kita buat berapa nih? 2.000, 1.000, kalau bisa sih saran saya jangan di bawah 1.000 gitu. Terlalu kecil dengan suggestion yang sebesar ini gitu loh. 6.000 kita buat di bawah 1.000 terlalu kecil. Bisa nggak 1.000? Cuman memang kliknya jadi kecil nih. Saya juga baru tahu ternyata obat setinggi ini. Boleh ya, 1.000 ya. Nah kalau boleh 1.000 ini kamu ganti aja Put semuanya 1.000. Kecuali yang udah ada di situ 390 ya biarin aja kalau 390. Ya. Nah itu ya. Oke. Oke. Nanti datanya akan kelihatan ya itu. Ya, itu yang kecil udah nggak apa-apa. Nah, berikutnya di bawahnya ada lagi pencocokannya. Nah, oh ini. Pencocokannya itu, Putri, supaya kamu paham. Kalau luas, itu artinya bisa nanti orang cuma ngetik obat saja, muncul. Iklan kita tuh bisa muncul. Coba lihat kata kuncinya tadi. Kata kuncinya. Nah, di situ kan ada obat mah kronis. Nanti orang cuma nulis obat mah aja atau obat mah kronis atau mah kronis itu iklan kita bisa muncul karena pencocokannya luas. Dia akan men-tracking setiap kata dari kata kunci itu. Kalau pencocokannya luas, dia akan cari yang ada obat, yang ada asam, yang ada lambung, yang ada GERD, itu iklan kita akan muncul. Nah, biasanya di awal-awal saya akan mengatakan ini biarin pencocokannya luas, jalankan iklannya sekitar 5-7 hari. Ingat ya, iklan itu kita butuh datanya
supaya nanti kita jadi tahu orang-orang datang ke toko kita mengklik iklan itu dari kata kunci yang mana. Sehingga kita tahu, oh iklan kita muncul itu banyakannya itu diklik menggunakan kata kunci misalnya obat GERD. Maka yang lain ya kita matiin aja. Kita maksimalkan aja di obat yang GERD. Paham nih? Ya. Oh kalau gitu kita kenapa nggak milih cuman 3 atau 4 kata kunci aja Bang Jos? Nggak bisa. Karena kalau kita buat 4 kata kunci atau sedikit gitu ya. Terlalu sedikit, kita kan nggak tahu. Kalau bisa justru lebih banyak lebih bagus. Nah dari situlah nanti kita bisa tahu mana yang paling banyak diklik, mana yang misalnya di chatting kitanya, itu dari data itu. Intinya di awal adalah jalankan dulu iklannya, supaya bisa kita analisa nanti. Sip, langsung konfirmasi dan tambah kata pencarian. Ya, udah. Yes, udah. Ya udah aktifkan. Nah, untuk itu kan iklan juga kan, iklan apa namanya? Produk serupa. Nggak usah aja dulu diaktifkan. Kita menggunakan iklan kata kunci aja dulu, baru nanti setelah jalan, misalnya 2 hari atau berapa hari, kita nanti baru pasang yang iklan produk serupa. Nah, bedanya di mana? Itu sudah ya? Nah, bedanya di mana? Kok error? Shopee sering kayak gitu. Coba refresh lagi. Apakah berjalan? Oke, udah berjalan ya. Biarin aja. Nah, berikutnya ya. Itu udah jadi itu. Saya jelasin dulu yang untuk produk serupanya. Oke. Nih, kalau untuk iklan produk serupa, bentar. Oke. Nah, ini untuk iklan produk serupa, letaknya dulu. Letaknya itu nanti di sini. Lihat ya. Misalnya saya ngetiknya itu, bentar. Nih, baju renang muslim dewasa. Jadi nanti kalau iklan normal di sini ya, di atas ini. Ini iklan yang kata kunci di sini dia. Oke, paling atas. Nah, kalau iklan produk serupa nanti dia di sini. Misalnya seseorang ngeklik yang ini gitu. Nah, iklan kata kunci itu letaknya di bagian sini nih, lihat. Di bagian bawah. Nah, ini. Nih. Jadi, iklan kita berkesempatan muncul di produknya orang yang dicari begini. Ini kan produk orang nih ceritanya nih. Nih, Fajar Terbit. Ternyata kalau saya buat iklan produk serupa, nanti iklan kita bisa muncul di bawah sini juga. Ya. Nah, berkaitan dengan di mana letak ini kan enggak semuanya. Ini iklan nih. Ini iklan. Ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Baru nanti ada lagi iklan. Nih. Ya. Selanjutnya di belakangnya lagi. Ini. Makin jauh dan makin jauh terus begitu, ya. Malah ngeklik. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa di paling depan sini? Di sini. Di sini kan? Nah, itu caranya adalah pakai persentase. Di sini ada nih. Iklan produk serupa. Misalnya seperti ini. Kita pilih dulu ya. Mirip seperti yang tadi iklan kata kunci. Ini produk serupa. Nah, tapi di sini ada biaya iklannya. Ya, dia pakai biaya iklannya itu di sini ya. Dia kasih saran nih 295 nih gitu kan. Modalnya mau berapa nih? Bisa juga kita buat modal harian. Misalnya modal hariannya 5.000 ya. Ada minimalnya ya ini ya. Nih minimalnya 1.000 gitu. Ya udah kita buatnya 5.000. Nah, terus kemudiannya
Di sini periodenya terserah Anda mau bikin tanpa batas waktu atau tetapkan tanggalnya. Sama seperti di iklan kata kunci tadi ya, tanggal misalnya 2 hari gitu ya. Kemudian konfirmasi, lalu penempatan iklannya nih, lihat nih. Ada yang produk serupa, halaman rincian produk ini di sini. Ini kan rincian produk ya, di sini. Terus kemudian ada di rekomendasi halaman utama. Jadi di bagian halaman utama mana nih? Sorry. Di sini. Nah, di search-nya ini ya. Terus waktu dibuka misalnya di sini nih. Mana dia? Rekomendasinya nih. Ada 3 tempat dia. Nih rekomendasi sama kamu mungkin juga suka halaman rincian produk. Di rincian produk juga ada. Intinya dia ada di 3 tempat. Nah, kita mau buat berapa persen? Semakin besar ya tentunya makin posisi kita itu makin di atas gitu. Naiknya berapa persen kita buat dari yang sudah ada. Misalnya nih harga awalnya direkomendasikan 295 ya kan. Kita naikin nih misalnya menjadi 100% deh gitu. Itu bisa. Berarti nanti kalau 100% jadi 2 kali tuh 590. Sorry. 1100 sekian gitu ya. Kalau mau 100%, kalau 50% boleh juga gitu, naikin 50% ya. Nah, ini dikasih tahu bahwa paling premiumnya itu kalau kita nambahin sampai 300%, artinya 3 kali lipat gitu ya. 3 kali lipat. Ini misalnya 300% nih saya naikin. Tuh, 1180 per kliknya. Misalnya 100%, ya ini 590. Misalnya 25%, ini juga bisa 369. Gampang kok dia, ya. Prinsipnya adalah cuman persentase aja dinaikin. Kita mau di daerah mana dia, gitu kan? Makin tinggi persentasenya ya tentu nanti makin di depan. Setelah itu aktifkan aja. Jadi gampang kok. Sip? Ya. Oke. Gampang ya? Iya. Ada yang mau ditanya? Kalau gampang. Cara untuk mengatur efektivitasnya gimana ya? Apa maksudnya tahu iklan mana nih yang efektif gitu, menganalisanya. Gini, nanti sayangnya saya udah nggak ngiklan lagi sejak yang bulan Maret apa ya, dan datanya saya udah nggak muncul karena kan dia nggak bisa panjang kan. Nah di Maret itu saya masih ngiklan, tapi di April udah nggak ngiklan dan ini udah nggak bisa diklik. Nanti gampangnya gini, misalnya setelah 5 hari ya, setelah 5 hari nih, buka aja dia iklan itu buka. Terus nanti kan dia ada, aduh ini kan nggak aktif ya. Nanti saya coba jalanin lagi deh iklan supaya untuk contoh yang lain juga. Nah, ini produk serupa, sorry. Yang iklan kata kunci, nih. Nah, saya ambil contohnya satu yang ini. Dibuka aja dia. Terus kemudian, ini kebetulan saya udah nggak aktif kan. Nah, ini kan saya banyak nih kata kuncinya ya. Nah, nanti kalau kita udah jalanin, misalnya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, kan muncul dong. Muncul nih, apa aja datanya. Peringkat rata-rata, dilihat jumlah kliknya. Terus kananin lagi nih, kanan. Persentase klik. Kemudian jumlah pesanan. Produk terjual. Omset penjualan, biayanya, efektivitas iklan. Ya, yang ini nggak terlalu perlu sih. Tapi prinsipnya gampangnya gini kan, contoh saya ngambil satu, ini kan ada banyak kata kunci ya. Mungkin ini nanti bisa begini, banyak yang ini misalnya, banyak diklik, tapi nggak ada closing. Sederhananya, banyak diklik, nggak ada closing, uangnya jalan terus banyak, ya kan? Tapi nggak ada closing, ya mending di off kan. Matiin nih, ini bisa dihapus. Ya. Misalnya ini 2 kali klik, ya kan? 1 laku. Ya itu berarti 50% dong konversinya. 2 klik, 1-nya laku.
Keren dong. Bisa jadi ini potensi kan. Jangan-jangan nanti 10 kali diklik. Lakunya anggaplah bukan 5 tapi 4. Ya mantep dong. Gitu. Nanti data itu yang kita butuh sebenarnya. Makanya kita tadi buat banyak kata kunci. Karena kalau di awal misal nih ya, udahlah Bang Jos bikin 2 aja kata kunci. Emang langsung dapat? Nah, enggak. Ya, jadi makanya kita buat banyak. Toh nanti kalau kita sudah lihat datanya, dari data inilah kita bisa putuskan apakah kata kunci tersebut kita lanjutkan enggak. Gitu. Jangan-jangan ada yang begini. 1 kata kunci, begitu 1 kali diklik, 1 lakunya. Wah itu 100% itu. Habis itu besok bikin 100.000 aja ya kan. Mantap. Pak Jos, saya Ya. mau saran nih. Pak Jos kan banyak tuh membernya. Mestinya bikin grup aja, bikin ini review, Review apa? jualan review. Janganlah. Daripada Maksudnya jualan pakai review? iklan gini. Ya maksudnya ini satu produk gitu ya. Bapak minta 1.000 member beli aja kan udah 1.000 review tuh. Oh iya, bisa saja. Tapi kalau buat saya kan buat apa yang kayak gitu? Toko saya Kenapa? udah laku kok. Oh iya, maksudnya yang belum laku-laku. Loh iya, ya bisa-bisa saja. Tapi masalahnya lagi-lagi membernya mau nggak beli? Ya Ya dong, itu kan dia harus beli. Membantu bisa lah Pak. Membantu bisa lah. Oh, beli kan ya. Ya dong. Ya masih mending lah kalau misalnya harganya wah 10.000 ya boleh gitu. Oh iyalah barangnya cocok juga nih apalah gitu kan. Oh. Nah kalau sekarang barangnya kayak punya ibu harganya 400.000 siapa yang mau beli? Ya duitnya diganti kan Pak. Harus Oh, beli. nah karena kalian ngomong begitu biasanya kan gini-gini. Saya tutup dulu yang ini ya. Ini udah ngerti ya Put ya? Karena belum selesai sebenarnya. Oh, Metode iklan itu belum selesai. nah Nih ya. ya, saya kasih tahu detailnya ya. Nih, seperti yang kemarin saya ceritakan bahwa iklan itu apa? Iklan nih. Iklan itu kan kemarin tidak sama dengan omset kan? Nggak sama. Ya, omset itu beda cerita. Iklan itu adalah traffic, mendatangkan traffic itu. Cuman itu. Sekarang kita udah ngiklan. Traffic udah datang kemana? Ke toko. Terus apa? Nggak mesti beli. Iya dong. Datang nih. Saya kasih ya analoginya ya, iklan. Itu sama seperti para penyebar brosur yang ada di pinggir jalan nyebarin brosur motor, mobil. Lalu apa? Ya kan orang kan biasa sowat gitu loh. Udah sini aja habis itu ada yang dia remek-remek masukin tong sampah gitu. Gede kan? Nah, ada itu sama di online tuh ya begitu. Ada yang cuman karena gambarnya bagus, apalagi kalau misalnya pelangsing, wah wanita seksi, cowok-cowok lagi diklik aja kayak gini kan. Udah habis itu. So what gitu loh. Nah kan? Enggak gitu. Jadi waktu dia traffic masuk ke toko, di sini harus ada penarik dong. Makanya saya kemarin langsung bilang apa? Diskon kan? Jadi waktu dia datang ke toko, dia lihat ada diskon. Kalau nggak ada diskon, dia udah datang. Apaan gitu. Ya, habis itu dia kabur lagi. Saya cari aja yang lain. Apalagi wanita-wanita. Seneng banget yang namanya diskon itu. Udahlah, gak usah menghindar itu. Itu kan begitu ya. Nah terus apa lagi? Nah makanya kemarin juga saya bilang voucher. Supaya mereka datang itu langsung tertarik. Udah. Ya, terus berikutnya apa? Diskon, voucher, yaitu combo itu dan seterusnya. Iya dong. Supaya mereka apa? Mereka benar-benar tertarik itu. Oh, karena begini, prinsipnya adalah iklan cuma datangin traffic. Begitu mereka datang, apa yang kita lakukan? Berikutnya apa lagi? Apa lagi? Apa Put? Apa? Apa? Oh, ini udah aku tulis kok kamu tinggal baca. Chat, cepet. Di sini chat itu maksudnya ada 2 nih. Cepat sama apa ya?
familiar atau deket lah, merasa deket tuh. Apa ya saya buatnya, bersahabat. Nah, bersahabat. Ada orang-orang yang ngechat itu nggak bersahabat banget. Contoh ya, saya pernah beli pen tablet ini yang saya gunakan tuh nulis tadi itu. Saya beli, saya carinya di Tokopedia nih. Karena kalau saya belanja itu biasanya di Tokopedia, tapi kalau jualan di Shopee. Nah, saya beli dong. Set, saya cari langsung beberapa. Tek 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 tek, dapet nih. Udah. Terus kemudian saya chat dong. Iyalah, ini orang beneran ada atau apa kan? Yang pertama saya cari reviewnya, yang kedua saya cek bintangnya, yang ketiga saya chat. Cepet apa tidak? Iya kan gitu ya. Yang keempat saya cek garansinya ada apa enggak, cepet atau gimana gitu. Ya udah saya chat. Begitu saya chat, halo selamat siang. Lama banget. Udah ngiklan, chatnya lama. Habis itu kan cuman sejauh jempol ini kan. Dulu kalau orang mau belanja ke pasar, masih mikir, ada parkir, ya, Iya. ada ini, ada itu, jauh segala macam lah. Lah kalau sekarang mana ada itu? Orang tinggal search aja, seret, di chatting, halo yang ini ada enggak? Lama banget, langsung dia gini, set, cek, 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 cek. Bener kan? Tangkep nih Put, supaya kamu pinter. Jadi orang butuh yang namanya kecepatan. Apalagi dia butuh obatnya itu. Aduh udah sakit. Butuhlah cepetan beli gitu. Atau misalnya suplemen. Aduh saya ini udah mau nge-gym nih. Butuh suplemen yang kayak gini gitu. Di chatting lama banget. Aduh. Habis itu dia tinggalin tuh. Dan dia cari yang lain. Yang lebih responsif. Servisnya oke. Orangnya ramah. Kan pintu masuknya dulu. Sama kalau kita punya kios begini, ya di ITC misalnya atau di mana atau ruko gitu, sebar brosur, jebret, datang dong orangnya, set, parkir. Terus kamu Put, bayangin ya, kamu sebagai penjaga tokonya, gini, duduk-duduk nungguin gitu. Beli nggak orangnya? Mungkin beli karena udah butuh banget dia. Tapi kalau enggak dia pasti apa sih ini orang, gua udah dateng disapa kagak gitu. Habis itu, oh iya makasih Mbak ya, pergi dia. Dan saya adalah salah satu orang yang model begitu. Saya kalau udah datang ke toko orang, orangnya cuek-cuekan apa gitu, udah saya tinggalin. Nggak peduli saya. Ini belum beli aja saya udah nggak disambut gitu loh. Sama. Gitu. Apalagi kalau merekanya udah datang, udah chat. Nah online kan kita nggak tahu orangnya datang apa enggak. Tapi kalau dia udah chat, dulu ceritanya Put, waktu saya masih ngojek online itu, handphone kan saya letakin di kantong sini kan. Supaya apa? Supaya kedengeran suaranya. Saya kencengin gede-gede. Jadi Put, kamu jangan buat handphonemu di silent. Nah, gede-gede gitu. Terus bunyilah dia, Shopee gitu. Saya lagi narik penumpang aja, saya pinggirin sebentar, cuma sekedar mau kasih tahu begini. Ini karena saya tahu bahwa penting sekali mereka direspon gitu. Saya cuma pinggir sebentar, bentar ya Mbak. Dia lagi mau ke kerja nih pagi-pagi. Bentar ya Mbak. Terus saya ambil handphone, saya cuma bilang begini. Sebentar ya kita cek. Cek apanya? Gua mau lagi ngantar penumpang. Itu, tapi ya itu saya udah kepikiran nih kalau enggak kabur nih orang. Sebentar ya kita cek. Nah, saya antarin dulu kan. 5 menit gitu kan lumayan tuh, 5 menit, 10 menit. Nah, cepat. Jadi saya ulangi ya. Kalau sudah ngiklan, jangan sampai boncosnya itu cuma karena kesalahan-kesalahan kita. Oke, diskon udah dibuat, voucher udah dibuat, combo segala macam. Pokoknya yang bagian promonya itu udah dibuat gitu. Tapi ternyata ada bagian yang bukan promo, ini dia chat, cepat, servis. Jadi orang kalau udah belanja, kalau dia nggak puas, ladeni. Apa nggak puasnya di mana dia? Terus kasih bintang misalnya 1. Bintang itu sekali masih bisa direview dia kan, diganti gitu. Nah tanya, kenapa dia kasih 1 bintangnya? Salahnya di mana? Oh obatnya pecah. Ya kalau cuma pecah masih diminum juga. Maksudnya pecah tabletnya belah 2 gini. Masih sama keles gitu. Masuk ke dalam juga. Tapi kalau botolnya pecah, nah gimana itu? Ya,
kalau pakai botol. Ya, kalau suplemen sih setahu saya dia pakai plastik ya. Plastik tapi Iya, yang benar. tahan gitu. Hmm, Nah itu dia, Put. Paham ya? paham. Oke. Ada yang mau ditanya? Hmm, belum sih Pak. Bu, dimut Bu ini Oh ya. ingat. Dari kemarin kita di Tokopedia ada beberapa komplain itu tentang apa, Putri? Nah, tentang apa? Ingat. Satu, barang rusak. Nah, Dalamnya kalau itu barang rusak gimana? Oh, itu kita udah ganti sih, nggak masalah. Yang Ah. benar-benar komplain official. Apa ya Bu ya? Expired, yang itu sih Bu, salah dari gudang, salah kirim expired date itu loh Bu. Oke, selain itu? Apa aja biasanya ininya, Nggak keluhannya? ada sih Bu, Salah masukin atau lama kirim barang? Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Selama ini nggak ada Nggak komplain ya, ada. cuma itu aja. Nggak ya. ada. Iya, itu aja sih yang maksudnya yang paling Oh. besar masalahnya yaitu. Oke. Yang ini, yang ada ngasih bintang kecil dikit, Ya, 1, 2. terus kamu sempat sempatin. Oh, itu awal-awal dulu packaging sih. Kenapa packaging? Awal-awal packagingnya itu padahal kita sudah pakai bubble wrap, terus kita sudah pakai, maksudnya sudah packaging, cuman gara-gara kita nggak pakai kardus, dia komplain gitu. Nah, iya. Kadang-kadang Tapi udah di bubble wrap gitu loh, sudah seaman. Iya, cuman kardusnya aja penyok gitu, tapi dalamnya nggak apa-apa gitu. iya. Ya itulah. Kasih bintang 3 kalau nggak salah. Oh iya, 3. 3 rada-rada sih sebetulnya. Terus Nanggung banget kan? Iya, terus ada lagi yang paling ngeselin tuh ya, yang ngasih bintang 1 itu pernah. Kenapa? Oh, Gara-gara yang salah kirim expired date itu loh Bu. Gudangnya. Maksudnya obatnya udah expired? Enggak, jadi ada 2 expired date gitu loh Pak. Lah si buyernya ini request ada yang lebih panjang nggak, ternyata saya cek itu ada gitu loh. Oh ya udah saya Kak, saya mau yang lebih panjang expirednya, ya udah saya bilang iya gitu. Oh berarti saya tulis di note ya kalau misalnya saya mau expirednya panjang. Oke, sudah saya tulis note, sudah saya sampaikan ke gudang untuk carikan expired, karena itu cuma 2 barang kan Pak. Jadi kan yang ini expirednya lebih pendek, ini lebih lama kan, jadi cuman pilihnya itu juga nggak banyak-banyak banget gitu loh. Jadi ya menurut saya orang gudang bisalah milih yang kan cuma 2 barang gitu loh. Itu gudang mana? AA. Oh. Yang Jakarta. Oke. Akhirnya sudah saya note di gudang, ternyata sampai di bayarnya ternyata tetap dikirimin expired yang lama. Terus kamu nggak komplain ke AA buat ganti? Sudah. Akhirnya pihak bayarnya bilang ya saya nggak mungkin balikin lagi gitu. Maksudnya intinya dia nggak mau balikin lagi gitu loh. Ya udah gitu. Tapi tetap kasih rating buruk. Kalau kayak gitu gimana Pak Jos? Iya. Nah sekarang kebijakannya saya kasih kebijakan yang paling tinggi. Ibu sama Mbak Putri, Ibu lah berani nggak ngambil gitu. Minta tolong. Oh itu sih pada waktu itu. Waktu itu dia bilang, oh ya untuk next order saya bisa nggak dikasih diskon. Menurut saya kan, oh ya maksudnya dengan harga, maksudnya kan saya juga udah pertimbangin ya Pak ya, keuntungannya segini. Oh kalau misalnya masih di diskon masih masuk lah. Ya saya bilang ya nggak apa-apa, nanti next order ini ada batch atau expirednya lebih panjang. Nanti kalau misalnya mau order ya saya kasih diskon gitu. Terus orangnya bilang kayaknya orangnya entah gimana gitu loh Pak, akhirnya tetap kasih, ya udah maaf saya kasih bintang 1 gitu. Iya. Dia mau kasih bintang 1 itu permisi dulu sama saya. Iya. Ya paham saya. Segala macam saya udah alami kok. Iya. Segala macam ya gitu, yang kita kirim bagus, udah sesuai ini, bintangnya 2. Siapa yang nggak kesel? Ya. Kamu kira kita itu main-main apa gitu kan? Emang kita kira kita sengaja apa gimana gitu? Enggak kan? Kita juga tahu, apalagi memang kita jujur dan memang mau tokonya lama, dikenal orang bagus, ya kan? Dan segala macam lah.
Tapi ada aja yang begitu. Itu Iya, mesti tahu itu. Dan mereka jauh di dunia anta berantah. Kira-kira gitu. Suka-suka dia gitu loh. Dan mereka punya mindset kayak kira-kira gitu. Karena mereka nggak ngerasain gitu. Susahnya jadi penjual. Nah, itu repotnya itu. Ya saya singgung sedikit lah, salah satunya juga kayak Omnibus Law ini. Sedikit aja ya. Sama ya, Iya. mereka nggak tahu kan bagaimana susahnya bikin undang-undang dan bagaimana jadi pengusaha. Mereka taunya gaji kami gini-gini. Nah sama, mereka cuma tahu saya udah bayar, harusnya sesuai dengan yang saya minta. Kalau nggak sesuai, terima resikonya. Saya kasih kamu bintang 1, selesai. Nah cuman ada solusi-solusi yang bisa kita tawarkan nih. 1 itu tadi udah bagus yang kamu ceritain semua itu udah bagus Put. Berikutnya juga bisa begini, Pak, kalau begitu kami asal mau nih, ini konsekuensi lebih tinggi. Saya pernah bikin. Saya gini aja, kita minta maaf karena memang ada kesalahan dari kita. Bapak sudah note, ternyata salahnya tetap di kami. Saya balikin misalnya berapa, kompensasi saya balikin misalnya 10.000 kah atau berapalah gitu. Transferin aja gitu. Yang pasti ini bukti dari keseriusan kami dan kami bukan sengaja, memang ini adminnya yang salah ngirimnya karena memang kita sudah note juga, tapi sebagai bentuk kompensasi kami bahwa kami bertanggung jawab, kami beri cashback. Nah, itu bisa, tapi minta tolong reviewnya di tetap gitu 4 atau 5 gitu kan, reviewnya ya dinaikin gitu kan, itu bisa juga. Karena memang suka-suka hati mereka. Mereka nggak ngerti masalah. Contoh ya, saya kan pernah jadi ojol ya. Itu capek tahu, capek. Itu dari pagi sampai sore bisa duduk di atas motor, kamu bisa bayangin nggak? Bayangin Nah, Pak, saya juga. udah, sorry nih, maaf nih, mangkatnya panas coy. Kena debu, aduh, hujan lagi. Segala macam, belum lagi kalau misalnya jas hujannya bocor segala macam. Aduh, kita kadang-kadang mau nangis aja kalau kamu depan saya bisa nangis minta-minta kayak gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Nah, karena saya tahu pernah ngalamin yang kayak gitu, sejak itu setiap saya naik Grab, terutama ojol lah pokoknya, ojek yang online itu, dia mau gimana pun jeleknya dia, ya kasarnya dianya bau gitu. Tahu nggak, saya nggak akan kasih dia bintang di bawah 4. Saya tahu itu yang orang begitu itu saya tahu gitu loh. Ngerti enggak? Ini saya mau bandingin nih 2. Kalau maksudnya kalau udah terjadi kayak gitu ya kita cuma bisa mengelus dada ya sudahlah gitu ya. Rezekinya rezeki aja gitu. Nah, karena saya tahu pernah berada di situ, nggak pernah, bahkan sejak itu nggak pernah saya kasih bintang 4 pun enggak. 5 gitu. Kadang mereka pagi itu belum sarapan, tiba-tiba udah narik gitu ya. Jadi kita tahu gitu emosionalnya dan psikologi orang itu. Jadi Put dan Ibu Weni, lakukan yang terbaik dari pihak kitanya. Kalau orangnya tetap memberikan 1 bintangnya, 2 bintangnya, ya kita cuma bisa terima aja. Ya pesan saya gini aja, rezeki mah udah Tuhan atur. Selama kita jujur, ya serius, servis oke, chatnya bagus, segala macem, sudahlah. Nanti rezekinya datang. Pak Jos. Ya. Kenapa? Putus-putus? Sorry, ini Ya. saya jam 1 kan ada meeting lain, saya tinggal dulu ya. Kalau Pak Jos sama Putri Apa-apa, masih apa-apa. mau lanjutin dan tanya, Udah mau selesai juga. Saya nanti juga saya ada lihat kerjaan. recordingnya aja. Iya. Oh, oke. Iya. Sama ini Pak Jos, Ya, besok boleh. bisa nggak kalau saya izin? Jadi maksudnya besok kita ubah ke hari Rabu aja, apa bisa ya? Tiba-tiba saya ada Maksudnya urgent banget besok soal besok. enggak gitu. Iya, misal besok kita libur gitu misalnya, terus kita Bisa. jadinya Senin, Selasa, Rabu sisanya. Bisa. Selisihnya kan cuma 1 hari, bisa. Iya, heeh. Oke. Senin, Selasa, Rabu ya? Iya, itu saya udah blok kok. Yang besok ini benar-benar urgent soalnya. Oke, sip. Oke. Putri ada mau tanya lagi Ada, apa nggak ayo. yang kurang jelas? Iya, nggak ada sih Bu.
Nggak ada ya. Hari Oke, Senin heeh. Iya. Hari Senin saya bahasin tentang analisa dari tokonya supaya tahu nanti apa sih produknya yang bagus yang dinaikin dan seterusnya. Kalau kalau ada waktunya lebih, kamu live ya, Put, biar saya ajarin. Ya udah, Senin, Selasa. Kamu jangan diem-diem Putri, aja. iya kalau live kamu nggak pede sama muka, Oh enggak, produknya aja nggak nanti apa-apa? Hah? Nggak? nanti saya ada caranya nanti, tenang aja. Oh, oke. Loh saya ajarin Put, lo gak usah malu tahu. Saya itu punya kelas yang namanya list building. Itu ada yang orang udah niat nih. Tiba-tiba muncul kamera, set, begitu masuk live. Bingung kan? Iya itu demam kamera Pak. Saya takut seperti itu. Saya Padahal takut Pak tahu demam nggak, kamera. yang di depannya cuman kamera, nggak ada orang gitu. Bang Jos, aduh takut. Di depanmu makhluk mati, benda mati. Ya, Selasa lah boleh. Senin nanti kita ketemu dulu untuk bacain analisa data tokonya ya. Aduh. Rebu aja Aduh, Pak, Put. saya kuatin mental dulu. Ya bisa kan, masih ada berapa hari. Sip ya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu Iya, lagi. Jangan sungkan makasih. kalau mau ada yang ditanya ya. Iya, Ya, terima kasih. Jaga Iya. kesehatan. Sampai ketemu di Iya, pertemuan Pak. berikutnya. See you. Bye-bye. Ya, sama-sama Pak Jos. Yo. Makasih. Iya, masih.